down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tasya Desrilianti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai prestasi belajar. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya lebih dalam, kita harus tahu lebih dulu apa itu prestasi. Nah, kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestati. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia prestasi, yang berarti hasil usaha. Secara harfiah, prestasi diartikan sebagai hasil yang dapat dicapai, dilakukan, dan dikerjakan. Sedangkan menurut mazhab Hasan Abdul Dahad, prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keluatan kerja. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keluatan kerja, baik secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Menurut Kahneman, belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami dan mempergunakan panca inderanya. Belajar membawa perubahan yang aktual maupun potensial pada kecakapan yang melalui usaha dengan sengaja. Hilgert mengatakan bahwa belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan yang dibedakan dari perubahan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk latihan. Dari beberapa pengertian tentang prestasi dan belajar, maka prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Menurut Nana Sujana, prestasi belajar harus mencakup aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Prestasi belajar diartikan sebagai tingkatan keberhasilan belajar. Prestasi ini diperoleh dengan mengevaluasi hasil belajar siswa. Sedangkan proses untuk mengetahui prestasi belajar adalah dengan penugasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua ada jenis-jenis prestasi belajar. Sebagaimana yang dikutip oleh Nana Sujana bahwa Bloom menyatakan ada 3 bentuk prestasi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, yang pertama ada A, prestasi belajar aspek kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Nah, ada 6 tipe-tipe prestasi belajar bidang kognitif, yaitu yang pertama, tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan atau knowledge. Pengetahuan hafalan merupakan terjemahan dari kata knowledge, meminjam istilah dari Bloom. Pengetahuan ini mencakup aspek-aspek faktual dan ingatan seperti batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, rumus, dan lain-lain. Yang kedua ada tipe prestasi belajar pemahaman, yaitu yang dimana tipe ini lebih tinggi satu tingkat dari tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep. Yang ketiga ada tipe prestasi belajar penerapan atau aplikasi. Tipe ini merupakan kesanggupan menerapkan dan mengabstrasikan suatu konsep, ide, rumus hukum dalam situasi yang baru. Yang keempat ada tipe prestasi belajar analisis. Tipe prestasi belajar analisis merupakan kesanggupan memecahkan, menguraikan suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti. Nah, yang kelima ada tipe prestasi belajar sintesis, yang dimana sintesis merupakan lawan kata analisis. Sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsur-unsur menjadi satu integritas. Yang keenam ada tipe prestasi belajar evaluasi. Nah, tipe ini merupakan kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan judgement yang dimiliki dan kriteria yang digunakan. Selanjutnya yaitu B, prestasi belajar aspek efektif. Nah, dalam bidang efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tingkatan bidang efektif sebagai tujuan dan tipe prestasi dan tipe prestasi belajar mencakup, yaitu yang pertama ada penerimaan, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan stimulasi dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah, situasi, dan gejala. Dua, ada penanggapan atau responding, yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga, penghargaan terhadap nilai atau valuing.
Nah, valuing ini terhadap nilai menunjukkan sikap menyukai, menghargai dari seseorang individu terhadap suatu gagasan, pendapat, atau sistem nilai. Yang keempat ada perorganisasian atau organization, yakni mengembangkan nilai dalam suatu sistem organisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai lain dan kemantapan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Dan yang kelima ada karakteristik, yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya. Nah, selanjutnya C, prestasi belajar aspek psikomotorik. Nah, pada aspek ini adalah kemampuan dalam masalah skill atau keterampilan dan kemampuan bertindak. Nah, adapun tingkatan keterampilan itu yang pertama ada gerak refleks, kedua, keterampilan pada gerak dasar, ketiga, kemampuan perspektual, keempat, kemampuan di bidang fisik seperti kekuatan, harmonisan, dan ketepatan, dan yang terakhir, yang kelima, ada gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill. Nah, itu mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, yang pertama ada A, faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor jasmania atau fisik, yang dimana keadaan tubuh yang kekurangan gizi makanan akan menyebabkan anak mudah lelah, mengantuk, dan mudah lesu. Hal ini mengakibatkan aktivitas terganggu, terutama aktivitas belajar. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, berikut faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama, perhatian. Nah, untuk dapat menjamin prestasi belajar peserta didik yang baik, peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Yang kedua, ada minat. Kalau seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, dia tidak dapat diharapkan akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. Nah, yang ketiga ada bakat. Bakat adalah suatu kapasitas yang berbeda-beda pada individu dalam menguasai bidang-bidang spesifik. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang perlu dikembangkan dan dilatih. Yang keempat ada motivasi. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Nah, selanjutnya ada sikap. Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Sikap merupakan menentu dalam tingkah laku manusia. Selanjutnya ada kecerdasan. Nah, orang yang lebih cerdas umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Hasil dari pengukuran kecerdasan biasanya dinyatakan dalam angka yang menunjukkan perbandingan kecerdasan yang terkenal dengan sebutan IQ. Nah, yang terakhir ada kepribadian. Istilah kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin yaitu persona yang berarti topeng. Menurut Allport, kepribadian merupakan susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam individu yang unik yang dapat mempengaruhi penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada B, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dibedakan menjadi dua, yakni 1. Faktor non-sosial meliputi sarana dan prasarana, zona sekolah, kurikulum, pengelompokan siswa, dan metode mengajar. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu yang meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, faktor budaya, faktor keagamaan. Semua faktor-faktor di atas saling berinteraksi secara langsung dan tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Nah, yang terakhir yaitu cara menentukan prestasi belajar. Dalam menentukan prestasi belajar, banyak sekali caranya. Salah satunya adalah dengan evaluasi, yang artinya penelitian terhadap tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Persamaan kata dari kata evaluasi adalah asesmen. Asesmen adalah
program penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai oleh siswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, kata evaluasi juga dikenal dengan kata tes, ujian, ulangan, dan lain-lain. Nah, menurut Muhyiddin Syah, evaluasi mempunyai tujuan dan juga fungsi. Di antaranya, tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan oleh siswa dalam belajar. Nah, yang keempat adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa mendayagunakan kapasitas kognitifnya atau kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Nah, dan yang kelima, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar PBM. Nah, dengan ini, melihat dari tujuan dan fungsi evaluasi, guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan pembantu dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat penetap apakah siswa tersebut termasuk kategori anak yang cerdas, sedang atau lambat dalam arti kemampuannya, dan guru akan dapat mengetahui gambaran tingkat usaha siswa. Nah, apabila siswa mendapatkan hasil yang baik, pada umumnya mereka menunjukkan tingkat usaha yang efektif. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan hasil yang kurang atau buruk, pada umumnya siswa tersebut akan mencerminkan usaha yang kurang efektif. Jadi, hasil evaluasi dapat dijadikan guru sebagai gambaran realisasi pemanfaat kecerdasan siswa. Nah, dengan demikian, apabila sebuah metode yang digunakan oleh guru tidak mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan, guru dianjurkan untuk mengganti metode tersebut atau memadukan dengan metode yang sesuai. Dengan begitu, siswa akan lebih dapat menerima pembelajaran di dalam kelas. Nah, menurut Sujana, cara menentukannya yaitu yang pertama, melalui tes hasil belajar seperti tes objektif dan esai. Yang kedua, observasi terhadap sikap dan keterampilan siswa. Yang ketiga, penilaian tugas, proyek, dan partisipasi siswa. Nah, lalu ada juga menurut Winkel, yang dimana prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, Winkel sendiri menekankan pentingnya dalam cara menentukan prestasi belajar yaitu tes formatif dan sumatif. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan untuk melihat perkembangan siswa. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.